Semifinal Piala AFF makin bobrok, aksi keras Vietnam kembali tuai banyak sorotan. Banggakan publik tanah air, Kevin Dix selangkah lagi gabung klub kasta tertinggi Liga Inggris. Kegagalan timnas Indonesia di Piala AFF jadi senjata para pengamat kampungan. Erick Thohir langsung beri komentar berkelas begini, bisa bikin publik tanah air bahagia, Sintayong dapat kabar baik jelang lawan Australia. Jadi simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Sebagaimana yang diketahui, laga semifinal leg kedua Piala AFF 2024 antara Vietnam versus Singapura baru saja selesai. Laga yang dimainkan di markas Vietnam itu berlangsung cukup menyulitkan bagi Singapura maupun Vietnam. Datang dengan kekuatan terbaiknya, timnas Singapura memang sendari awal menargetkan hasil yang positif. Namun dengan Vietnam yang mendapatkan keuntungan sebagai tuan rumah membuat para pemain Singapura sedikit kesulitan meladeni permainan tim berjuluk The Golden Star Warrior tersebut. Apalagi timnas Vietnam sendiri bermain sangat keras. Seperti biasa, aksi-aksi provokasi yang dilakukan para pemain Vietnam begitu menyulitkan Singapura. Bahkan tackle-tackle sangat membahayakan sering dilakukan skuad The Golden Star Warrior kepada Singapura. Hal ini membuat pasukan The Lions sedikit kesulitan mendominasi laga. Kekerasan yang dilakukan para pemain Vietnam menandakan jika kompetisi AFF memang sudah tidak sehat lagi. Apalagi ini bukan kali pertama Vietnam bermain keras begini, khususnya bagi timnas Indonesia yang sudah sering menjadi korban keganasan para pemain Vietnam. Salah satu klub Liga Inggris yakni Leicester City dikabarkan akan mendatangkan Kevin Dix yang masa depannya masih belum jelas dengan FC Copenhagen. Ya, Kevin Dix saat ini bersama FC Copenhagen, namun ia lebih dekat dengan pintu keluar dari klub. Penyebabnya adalah kontrak bek timnas Indonesia bersama klub Denmark tersebut akan habis pada Juni 2025 mendatang. Sejauh ini belum ada pembicaraan perpanjangan kontrak. Bahkan Direktur Olahraga FC Copenhagen Sun Smith sempat menyatakan bahwa Kevin Dix bisa hengkang dari FC Copenhagen. Di tengah masa depannya yang tidak menentu, muncul sebuah laporan dari fanbase Leicester City yang merekomendasikan bek 28 tahun ini untuk direkrut. Akun tersebut menyebut Kevin Dix menjadi pemain yang layak didatangkan oleh Leicester City pada bursa transfer musim dingin ini. Sebab harga pemain keturunan Maluku tersebut akan jauh lebih murah karena kontraknya bakal segera habis. Namun belum ada laporan resmi apakah The Fox berniat mendatangkan bek timnas Indonesia ini. Adapun Kevin Dix sendiri juga tidak sepi peminat. Dikabarkan klub Bundesliga Jerman Borussia Mönchengladbach juga mengincar jasanya. Baru-baru ini, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menjelaskan alasan sesungguhnya timnas Indonesia mengirimkan skuad muda ke Piala AFF 2024. Ya, sebagaimana yang diketahui, timnas Indonesia didominasi pemain U22 untuk Piala AFF. Namun sayang skuad Garuda gagal melangkah jauh karena gugur dari fase grup. Usai kegagalan ini, banyak rumor tak sedap antara Sintayong dengan PSSI. Bahkan para pengamat mulai merangsak dan mendesak PSSI agar memecat Sintayong. Akan tetapi, Erick Thohir belum lama ini menjelaskan mengapa alasan tim Merah Putih memakai skuad muda. Kepada media Korea Selatan, sosok yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN ini mengatakan selalu berdiskusi dengan Sintayong untuk kemajuan tim nasional Indonesia. Di sisi lain, juru taktik 54 tahun itu juga percaya dengan rencana dari PSSI serta tulus menjalankannya. Hal tersebut menjadi salah satu faktor timnas Indonesia menggunakan dominasi pemain muda di Piala AFF. Sintayong percaya dengan rencana saya dan PSSI. Dia bekerja sama dengan saya untuk melaksanakan dengan tulus. Kami berdiskusi tentang program apa saja yang perlu dikembangkan dan diterapkan untuk sepak bola Indonesia. Itu sebabnya kami menjadi satu-satunya yang mengirimkan pemain U22 ke Piala AFF yang dianggap Piala Dunianya Asia Tenggara. Saya respect terhadap prestasi yang dibawa Sintayong untuk sepak bola Indonesia, ungkap Erick Thohir. Erick Thohir juga menyampaikan, bersama Sintayong skuad Garuda menjadi tim yang lebih baik karena bisa bersaing di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia.
Kini timnas Indonesia punya asa untuk lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Di kualifikasi, JIJ dan kawan-kawan ada di urutan ketiga klasemen sementara dengan koleksi 6 poin, hanya terpaut 1 angka dari Australia di urutan kedua. Pelatih timnas Indonesia Sintayong mendapatkan kabar baik jelang skuad Garuda menghadapi Australia di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 tahun depan. Ya, seperti yang diketahui, timnas Indonesia masih akan melanjutkan perjuangannya di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga dengan lakoni matchday ke-7 hingga ke-10. Menurut jadwal, skuad Garuda lebih dulu jalani laga tandang ke Australia pada 2025 mendatang. Kemudian 5 hari berselang, timnas Indonesia akan menjamu Bahrain pada matchday ke-8 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Jelang pertandingan menghadapi Australia, pelatih timnas Indonesia Sintayong mendapatkan satu kabar baik dari pemain diaspora yang ada di Eropa. Kabar tersebut adalah kembali pulihnya Elkan Bagot dan diprediksi bisa bermain lagi bersama klubnya di Liga Inggris. Dilansir dari salah satu media Inggris, pelatih Blackpool FC Steve Bruce menyebut jika Elkan Bagot sudah kembali menjalani sesi latihan penuh bersama rekan-rekan setim lainnya. Bahkan Steve Bruce meyakini jika Elkan Bagot bisa terlibat dalam pertandingan Blackpool sebelum pergantian tahun nanti. Elkan kemungkinan bisa terlibat selama pertandingan periode Natal dan Tahun Baru, ucap Steve Bruce beberapa waktu lalu. Sebagai informasi, Blackpool masih memiliki satu pertandingan sisa sebelum tahun baru, yakni menghadapi Birmingham dini hari nanti. Andai Elkan Bagot berhasil tampil bersama Blackpool FC, hal tersebut akan jadi comeback sang pemain setelah absen selama 19 pertandingan di Ligue 1 musim ini. Dengan pulihnya Elkan Bagot, maka Sintayong memiliki opsi tambahan untuk meningkatkan kualitas lini pertahanan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia nanti. Jika Elkan Bagot berhasil tampil memukau di laga comeback tersebut, tak menutup kemungkinan jika dirinya bisa dilirik untuk memperkuat tim nasional Indonesia. Hal ini lantaran Elkan Bagot sudah cukup lama menghilang dari timnas Indonesia, tepatnya sudah 11 bulan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan bahwa pembangunan training center PSSI di Ibu Kota Nusantara akan tuntas pada akhir Desember ini. Setelah proses serah terima selesai, fasilitas ini akan siap dimanfaatkan oleh timnas Indonesia mulai awal 2025. Kabar tersebut disampaikan Erick Thohir melalui akun Instagram pribadinya setelah melakukan pertemuan dengan Kepala Otorya IKN di Kementerian BUMN. Erick Thohir juga mengungkapkan bahwa pemerintah akan melanjutkan pembangunan tahap kedua di lokasi yang sama. Pada tahap berikutnya, direncanakan pembangunan lapangan pertandingan berkapasitas 5.000 penonton. Lapangan ini diproyeksikan menjadi venue untuk pertandingan internasional termasuk laga Timnas Putri dan Timnas U17. Saya melaporkan bahwa training center PSSI akan selesai akhir bulan ini dan siap diserah terimakan, ungkap Erick Thohir. Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa Kepala Otorya IKN akan mempercepat proses pembangunan tahap kedua, termasuk fasilitas pertandingan dengan berkapasitas besar untuk mendukung event internasional. Sebelumnya, rencana peresmian sempat dijadwalkan pada Oktober 2024 namun harus ditunda. Pembangunan tahap pertama yang dimulai pada September 2023 meliputi area seluas 34,5 hektar. Fasilitas ini mencakup 2 lapangan rumput alami dan sintetis serta asrama yang mampu menampung 138 orang dengan fasilitas modern seperti pusat fisioterapi, kebugaran dan layanan medis. PSSI menargetkan pembangunan 8 lapangan tambahan selesai pada 2026, menjadikan training center di IKN sebagai pusat olahraga bertaraf internasional di Indonesia.